Halo dulur gamers, selamat datang di channel yang akan sharing tentang mobile gaming. Kali ini Adex akan membahas game Idle Dynasty. Di video kali ini kita akan membahas player spotlight. Siapakah yang akan kita sorot kali ini? Mari kita simak videonya. Player spotlight kita kali ini adalah ya, Lena, the goddess dari server S164, leader dari aliansi Fun. Kenapa saya beri julukan the goddess? Mari kita belajar dari Lena. Yang pertama kita lihat di sini ya, secara level Lena ini tergolong kecil ya, masih 119. Bahkan Dewa Naganya belum terbuka. Sedangkan lawannya level 123. Nah, Naga Dewanya sudah level 60. Mantap sekali. Pro Devil sama-sama dari 164 sudah terbuka juga. Reka sudah terbuka. Reka dari 159. Oh maaf, Pro Devil dari 162 ya. Nasib dari 161. Ini yang server merger pertama kali ya, 4 server dari S161, S162, S163 dan S164 dulu. Sekarang server merger 10 server ya. Dari S155 sampai S164. Ya, kita lihat di sini juga KNS True juga levelnya 131. Nah, yang mungkin setara dengan Lena adalah Bronze ini ya, dari Moonlight. Sama-sama belum terbuka. Itu poin saya yang pertama. Namun, istimewanya walaupun levelnya tergolong kecil, Lena masih bisa menjadi salah satu top players ya di Ladder Scramble. Ini, kita lihat, dia peringkat 2. Apa sih yang membuat Lena begitu menarik untuk dibahas? Kita lihat di sini. Hero-nya dia menggunakan 3 support. Kat Zhuge-Liang, Kat Huatuo, dan juga ini 3 support. Mungkin dulur gamers bertanya-tanya, bagaimana jika saya hanya menggunakan 2 support? Nah, kita lihat players yang lain. Peringkat pertama Mr. Lee juga 3 support dan hero-nya juga sama. Zhuge-Liang, Kat Huatuo, Kat Zhuge-Liang. Sisanya adalah DPS. Kat Zilong adalah warrior DPS. Guan Yu dan juga Lu Bu adalah DPS. Nah, kalau bedanya ya, kalau ini dia menggunakan, kalau Lena menggunakan Guan Yu, ya bukan Kat Zilong. Bedanya di situ. Pro Devil dia menggunakan Kat Huatuo dan juga Zhuge-Liang dari Shu. Nah, yang jadi pertanyaan, dari BP sebetulnya Lena unggul dari Pro Devil dan Reka, namun kalah dari Nasib dan juga Mr. Lee. Kita lihat secara gear. Secara logika harusnya semakin advance kita, semakin level kita tinggi, gear kita semakin tinggi. Kita lihat di sini sudah di upgrade ya, dan ini sudah hartanya sudah rare. Rare itu tingkat tertinggi ya lur. Jadi setelah basic, kemudian master, baru rare, dan level naganya sudah sangat luar biasa, level 60. Pro Devil level naganya 17 ya. Kita lihat Lena. Kita akan bedah satu persatu. Kenapa dia menggunakan Evil Guan Yu? Karena terus terang, Evil Guan Yu itu dia mempunyai efek, menurut saya sangat baik ya. Skill keempatnya, setiap
setiap kali Guan Yu menyerang, ada 60% kemungkinan memberikan Evil Holy Break. Evil Holy Break itu apa? Unit dengan status ini akan anti damage minus 20% ya. Jadi walaupun lawan menggunakan anti damage, maka akan berkurang 20%. Seperti itu. Nah, sedangkan di skill 1 juga ada Evil Holy Break. Jika Evil Guan Yu diberikan speed yang cukup, maka dia akan sangat luar biasa ya. Di sini speednya 1780. Nah, ini skill ketiganya juga Dragon Killer ya, memberi 2 serangan sebesar 321% plus HP target yang berkurang 146%. Physical damage jika di serangan kedua HP General kurang dari 30%, perhatikan ini berarti dia kan 2 serangan. Serangan pertama ini sebesar 321% ya. Lalu serangan kedua ada syarat. Jika di serangan kedua HP General kurang dari 30%, maka akan langsung terbunuh. Ngeri kan skillnya ya. Damage ignore perisai atau shield ya, ignore defense. Pembagian damage itu berdasarkan damage 30% HP General tidak melebihi 4 kali lipat attack. Jadi attack-nya di sini 107.471. Jadi kalaupun dikalikan 4 itu kan sekitar 400 ya, seperti itu. Sedangkan di sini HP-nya atau HP-nya 700.000. Nah, jika dia menyerang 2 kali, kita kalikan saja, pedas banget ya, seperti itu. Namun memang harus dihitung berdasarkan buff lawan juga, gear lawan juga, hero lawan juga, seperti itu ya. Lalu kita melihat dia menggunakan di sini masih pedang angin ya, dan hartanya masih yang normal atau base atau basic. Di sini dia 4 set ya, 4/4 set penembus. Nah, berarti dia ignore defense, bonus damage ya. Ini adalah Evil Guan Yu nya. Sedangkan kita beralih ke saudaranya, Guan Yu dari Shu. Sama-sama Guan Yu, tapi skillnya berbeda. Bintangnya sama-sama bintang 10. Ya, bintang 10. Di sini Guan Yu dia memberikan skill 1 ya, memberikan 210% physical damage ke 2 jenderal lawan, acak. Nah, kalau biasanya kita menghindari hero yang tengah menggunakan formasi sayap, maka justru Guan Yu dari Shu ini adalah counter dari formasi sayap. Kenapa? Karena dia menyerang di bagian tengah dan belakang. Jadi dulur gamers harus bisa tahu ya, hero apa untuk melawan formasi yang seperti apa. Sudah ada di video saya di bagian formasi ya. Kemudian dia bisa silence. Nah, silence ini hampir sama dengan Evil Dongsuo. Cuman memang Evil Dongsuo di depan dan tengah serangannya. Seperti itu. Jika target adalah penasehat, penasehat itu support ya, maka damage-nya bertambah 30%. Seperti itu. Sedangkan kalau penyihir itu berarti magician, mage ya. Seperti itu. Silence. Unit dengan status ini tidak bisa menggunakan skill aktif selama 1 chapter arc. Ya.
Seperti itu. Kemudian di skill 2-nya dia menambah attack dan critical. Skill 3 memberi 375% damage physical ya pada satu jenderal lawan dengan HP terendah. Kita bisa bayangkan statusnya seperti ini, lur. Posisi formasi sayap, misalnya saya tunjukkan formasi saya. Ini formasi sayap. Biasanya orang meletakkannya seperti ini, support di tengah. Mengapa? Karena tengah ini rentan terkena serangan. Entah hero-nya menyerang depan dan tengah, atau menyerang tengah dan belakang, atau menyerang garis lajur terbanyak. Jadi yang sering terkena adalah yang tengah. Maka saya sarankan yang tengah ini atau yang mid ini harus yang HP-nya tebal. Lah secara otomatis dibandingkan dengan role yang lain, HP yang paling tebal adalah support. Sedangkan untuk tank, dia defense-nya diusahakan yang paling besar. Harusnya seperti itu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Evil Guan Yu bagian tengah dan belakang. Otomatis ini akan berkurang dan ini akan berkurang secara HP. Guan Yu menyerang dengan HP terendah. Seperti yang saya katakan, logikanya HP terendah itu pasti DPS kita atau warrior kita atau magician kita. Ini dan ini. Maka dua ini akan terserang dua kali. Seperti itu. Maka saran saya untuk menghadapi combo Guan Yu dan juga Evil Guan Yu adalah menggunakan formasi segi 8. Kenapa seperti itu? Di bagian depan di bagian tengah terserang 1 kali, di bagian belakang terserang 2 kali. Kenapa? Karena ini yang attack tertinggi. Namun tidak bisa langsung menyerang dari depan karena terlindungi oleh yang di sini terlindungi oleh Zilong, yang di sini terlindungi oleh juga. Sedangkan pada saat kita menggunakan formasi sayap seperti ini melindungi serangan dari depan. Ini tidak ada yang melindungi. Jadi akan lebih hero kita. Lur, bagaimana jika saya menggunakan formasi basic? Formasi basic biasanya seperti ini. Support dulu, baru DPS tangnya. Kalau kita menggunakan formasi basic, yang terserang adalah 1, 2, 3, 4 karena tengah dan belakang. Namun jika kita menggunakan formasi segi 8, yang terserang adalah 1, 2, 3. Sebisa mungkin kita meminimalisir serangan. Atau jika kita main ofensif, kita bisa menggunakan formasi panah. Formasi panah hanya 2, mid dan belakang. Ya, kita kembali ke spotlight kita, Lena. Selanjutnya, Evil Lubu. Apa yang membuat Evil Lubu begitu luar biasa? Evil Lubu dari Lena di sini sudah bintang 11 dan strateginya sudah level 3. Pada saat bintang 11, strategi bisa ditambahkan satu lagi menjadi 2 strategi. Dan ini masih level 1. Nah, Evil Lubu memberikan 256 damage persen pada semua jenderal di 2 baris terdepan. Ya, 2 baris terdepan. Itulah kenapa saya tidak menyarankan tadi menggunakan formasi panah, karena di depan
3 hero di depan akan mudah sekali terekspos. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menghitung ya. Lalu nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengetahui kelemahan kita dan kelemahan lawan. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu. Yang mengerikan dari Lu Bu adalah dia King of Chaos memberikan 3 hit combo ke satu jenderal di depan. 3 hit combo dengan damage totalnya 562%. Setelah itu di babak berikutnya ada 50% dapat weak, tidak bisa bergerak. Ini kalau yang dimaksud dengan Lubunya tidak bisa bergerak ya. Nah, kita lihat jika target terbunuh 50% attack akan trigger chase. Chase itu dia bisa menyerang lagi. Ini force. Ya, chase itu dia bisa menyerang lagi. Seperti itu. Sedangkan yang keempat, 40% attack untuk jenderal dengan HP kurang dari 31%. Dan damage ke jenderal Garda Macan plus 20%. Jenderal Garda Macan itu Zhuge Liang, Zilong, Guan Yu yang dari Shu ya, Zhang Fei, dan juga Wang Zhong. Ya, saya lupa ingat. Di sini gear sudah didapatkan dari ketika kita bintang 10 itu 2 gear, bintang 11 itu 2 gear, jadi lengkap satu set ya, 4/4. Sedangkan di sini dia menggunakan akurasi dan attack combo karena dia ingin segera skillnya kembali aktif, karena ini ada cooldown ya, masing-masing ada cooldown. Ini tidak ada cooldown ya, ini cooldown 4 chapter. Yang berikutnya harm. Nah, 30% kemungkinan heal target berkurang. Jadi ini Lena mempergunakan harm ini untuk melawan support dari Zhuge Liang yang healnya sangat luar biasa ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Zhuge Liangnya sendiri dia menggunakan dodge. Oke. Dan dia attack-nya juga bisa menjadi heal ya. Seperti itu. Ini defense satu set. Keberanian ini meningkatkan attack ya, berarti physical attack satu set juga ini, dan sudah rare, luar biasa. Yang terakhir adalah di formasi utama ya, God Huatuo. Gearnya kita lihat, Rifat Lena ngeri ya, guard dan heal. Kenapa Huatuo disukai banyak top player? Karena dia healnya ini, heal semua anggota, kemudian dia bisa revive, dan serangan biasa pun akan heal. Tapi untuk jenderal dengan HP terendah, untuk menghindarkan biasanya yang sering kena pukul adalah tanker ya, karena dia di depan. Seperti itu. Dan supportnya atau yang bantuannya adalah God Zhuge Liang. Nah, combo Zhuge Liang dan God Zhuge Liang itu sudah sangat mantap ya, apalagi dengan God Huatuo. Nanti kita akan tes. Ini dispel semua status negatif, jadi apabila ada yang terkena stun, ini akan bisa dispel ya, seperti itu. Oke. Untuk mengetahui kelemahan lawan, ini tips bagi dodol gamers ya. Saya di ranking 13.
Sebelum kita attack di sini, kita spar dulu. Nah, kali ini saya spar tidak untuk menunjukkan apa-apa ya, tapi saya ingin belajar apa kekurangan dan kelebihan dari saya dan juga dari lawan saya. Yang pertama kita akan susun dulu. Untuk menghindari tadi kita menggunakan skill 8. Nah, kita coba support kita taruh belakang ya. Apakah kita bisa bertahan? Ini kita gunakan. Ya, tidak masalah. Oke, kita coba. Terus terang saya belum bisa mengalahkan Lena ya, tapi kita belajar dari kekalahan kita. Dia menggunakan formasi sayap, ya. God juga di depan, juga di tengah ya. Oh, berarti yang support God Watuo. Ya, 2 support 3 DPS. Nah, ini yang sulit ditembus. Nah, kita lihat Zilong saya sudah tewas, dihidupkan kembali oleh Watuo. Dan kembali tewas. Ya, kita lihat formasi hero dari Lena ya. Masih sangat segar ya, kayak cuman keringetan aja ngelawan saya. Iya, Lena belum punya naga. Nah, oke. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang bisa kita pelajari secara formasi sebetulnya tidak salah. Namun secara gear dan hero di sini dia sudah bintang 11. Ada 3 hero. 1 2 3 ya. Sedangkan saya masih 1 yang bintang 11. God Watuo juga belum jadi. Oke. Itulah spotlight kita kali ini tentang Lena The Goddess ya. Saya juluki The Goddess karena dia pemain wanita yang luar biasa ya. Rendah hati juga orangnya. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih atas dukungan dulur gamer semua. Jika ada masukan tentang konten yang menarik, monggo tulis di kolom komentar ya lur. Sampai jumpa, keep humble and enjoy the game.